saya Trisana Hyunat Zaini. Kebetulan saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Di sini saya akan mewawancarai guru yang sudah tersertifikat ya Bu. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Nama saya Lantip Nastiti. Saya biasa dipanggil Ibu Titi, soalnya namanya susah. Terus alhamdulillah saya diangkat tahun 2014. Langsung waktu itu mengikuti PLPG ya untuk mendapatkan sertifikat pendidik di tahun 2015. Iya, saya pertama kali dinas di SD Bantar Kemang 6, terus mutasi ke sini SD Tajur 3. Mungkin saya langsung ke pertanyaannya saja ya Bu. Apa yang membuat Ibu tertarik menjadi seorang guru dan juga sudah berapa lama Ibu mengajar dan di SD mana saja Ibu mengajar? Ya, tadi sudah gitu ya. Alhamdulillah saya saya diangkat PNS ya tahun 2014. Saya mulai terjun di dunia pendidikan tahun 2020. Itu honor menjadi tenaga honorer sambil kuliah karena dulu belum ada PGSD, saya kuliah di Universitas Pakuan kebetulan. Cuma ngambil PBS Indonesia. Nah, ketika 2014 itu diangkat, saya ditempatkan di SD Bantar Kemang 6 karena waktu itu alasan linear Pak Wali ya udah ditempatkan di SD karena linear bahasa Indonesia. Jadi sampai sekarang mula-mulanya udah pasti saya terjun di SD itu ketika sudah mantap mengikuti PLPG ya. Dulu PLPG di UHAMKA tahun 2015 dan akhirnya lulus mempunyai sertifikat pendidik guru sekolah dasar, dan sampai sekarang alhamdulillah setelah mutasi tahun 2016 ke Tajur 3 sampai sekarang jadi menikmati guru SD. Tapi alhamdulillah sambil supaya saya nggak lupa gitu ya, saya sambil mengembangkan ya ilmu saya ngajar di PKBM juga. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses yang telah Ibu lalui mendapatkan sertifikat pendidik? Ya. Tahun 2014 diangkat CPNS, 2015 sudah prajabatan, sudah PNS 100%, lalu saya mendapat panggilan di UHAMKA. Kebetulan saya masuk kelas nasional ya di UHAMKA pas waktu itu, bukan di Pakuan. Alhamdulillah banyak teman. Nah, dari situ sudah cinta sama anak-anak ya. Udah saya harus menjadi SD di situ. Ketika PLP juga saya banyak menggali, banyak sharing dengan dosen, dengan rekan-rekan sejawat seperti itu, dan alhamdulillah saya melalui SPS sampai gitu, udah langsung lulus gitu. Nggak pakai ngulang-ngulang kan. Alhamdulillah juga sudah jadi sekolah dasar ya, sudah saya menekuni itu. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, apa Ibu bisa menjelaskan bagaimana sertifikat ini mempengaruhi pendekatan Ibu dan pendidikan? Ya, dengan saya memiliki sertifikat itu berarti dengan proses tahapan sampai di situ hari ini mendengarkan materi dengan penugasan yang alhamdulillah luar biasa, dan dengan berbagai macam ujian di situ alhamdulillah banyak keinginan guru sekolah dasar ya. Alhamdulillah kita banyak kelas nasional itu berbagai daerah. Alhamdulillah ketemu teman-temannya dari berbagai daerah, di situ bisa sharing. Nah, kalau dulu kan masih dalam bentuk
kayak gitu kan. Itu temuan kita tentang guru sekolah dasar ya banyak dari sampai akhirnya ya kita sudah diberi materi, saya sharing dan berada di ujian sampai kita Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Apakah Ibu ada rencana pengembangan lebih lanjut yang lain yang ingin Ibu kejar setelah tersertifikat? pengen kuliah lagi, cuma karena kan kerja sama biaya kayak gini ya kan udah SMA mendekati dia gitu, tapi insya Allah ada kesempatan saya akan coba kayak gitu kan ya untuk Mungkin itu saja Bu yang bisa saya pertanyakan ke Ibu. Makasih juga udah bisa ditanyakan. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Vina Rizky Lydia. Saya mahasiswa PGSD dari FKIP Universitas Papua. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu sebagai guru yang sudah tersertifikat. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yola Yulandini. Oke, langsung saja Ibu. Pertanyaannya untuk yang pertama itu, apa yang membuat Ibu ini tertarik menjadi seorang guru dan juga sudah berapa lama mengajar dan di SD mana saja yang Ibu sudah ajar? Tertarik menjadi seorang guru karena memang ketika masa SD itu hampir rata-rata anak-anak bercita-cita menjadi guru, ya, apalagi perempuan. Awalnya karena melihat mungkin karena punya gambaran sosok guru yang memang diidamkan. Lalu setelah menginjak dewasa mulai berpikir menjadi guru itu kan nantinya akan mendidik, bukan hanya mendidik anak orang, tapi mendidik anak sendiri. Itu yang menjadikan saya memang mapan lah ibaratnya untuk memilih studi di pendidikan guru. Lalu kalau mengajar sudah di 2 tempat ya. Pertama di SD Negeri Ciawi 2 13 tahun. Lalu sekarang di SD Negeri Tajur 3 juga sudah 13 tahun. Jadi kalau total sudah 26 tahun mengajar. Selanjutnya, bagaimana proses yang telah Ibu lalui untuk mendapatkan sertifikat ini? Sertifikat pendidik saya itu diangkat PNS tahun 2011. Ya, lalu di tahun 2013 mendapatkan kesempatan. Waktu itu kuota terakhir ya, kebetulan dari Universitas Pakuan juga. Karena kalau mengikuti masa kerja yang seharusnya kan baru 2 tahun ya, tapi karena saya menggunakan SK ketiga honor juga, itu dikumulatifkan, bisa akhirnya terpilih menjadi waktu itu kuota tambahan di Universitas Pakuan yang dilaksanakannya bulan Desember 2013. Jadi cuma 1 kali kesempatan. Jika saat itu mengulang ya tahun depan harus mengulang gitu. Alhamdulillah lulus di tahun 2013. Lalu selanjutnya, apakah Ibu bisa menjelaskan bagaimana sertifikat ini mempengaruhi pendekatan Ibu dalam pembelajaran di kelas? Sebetulnya ketika kita memang dilatih, kalau sekarang mungkin PPG ya namanya. Kalau dulu tuh PLPG. Jadi ketika PLPG kami itu dikarantina selama 10 hari di Hotel Mars. Nah di sana kita benar-benar diingatkan kembali tentang teori-teori pembelajaran, mulai dari pedagogiknya, profesionalnya, sosialnya, kepribadiannya, semua digembleng di situ. Sehingga ketika kita lulus selesai PLPG, tentunya akan ada perubahan dari segala hal, mulai dari kita menerapkan metode pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menghadapi siswa sehingga pembelajaran itu tidak berfokus pada guru, tetapi harus berfokus pada peserta didik ya. Lalu pertanyaan terakhir ya Ibu, apakah Ibu ada rencana pengembangan profesional lebih lanjut yang ingin Ibu kejar setelah sertifikat ini? Kebetulan setelah selesai sertifikat pendidik, saya juga baru selesai menyelesaikan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Sekarang sedang ikut pembatik 2024. Insya Allah kedepannya sih pengennya S2 ya.
rencana sih karena sekarang di Unpad kan sudah ada S2 jurusan PGSD. Insya Allah setelah selesai melalui tahap-tahap yang sedang dilalui gitu kan. Nah sekarang insya Allah itu ke depannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Tajur 3 umumnya di Kota Bogor tentunya. Mungkin hanya itu saja Ibu yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih atas waktunya dan juga ilmunya yang sudah Ibu berikan dan juga cerita Ibu, pengalaman Ibu untuk menjadi guru hebat seperti sekarang. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Day 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiana Juliana Tias dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya mau minta waktunya Bapak sebentar nih buat wawancara. Nama saya Agus Setiawan. Saya kalau ngajar sih kurang lebih 8 tahunan. Udah lama ya? Ini tapi kalau yang lamanya itu dari tenaga administrasi terus jadi guru. Oh jadi guru. Tapi kalau ngajar di sini udah lebih dari 10 tahun. Selain di SD ini Bapak pernah ke SD mana saja? Kalau untuk induk tetap di sini, cuman dulu pernah membantu SD Tajur 1 di atas. Cuman itu sebagai ibu aja, bukan induk juga, dari cadangan aja gitu. Berarti ini yang lebih lama tuh di sini. Iya betul, belum pernah kemana-mana. Langsung aja ya Pak ke pertanyaannya. Yang pertama, apa yang membuat Bapak tertarik menjadi guru dan juga sudah berapa lama Bapak mengajar di SD mana saja yang pernah mengajar? Untuk kerja mungkin dunia pendidikan ini dengan anak-anak kecil ya. Jadi saya jadi senang dengan sama anak-anak, makanya saya terjun ke dunia pendidikan. Kalau ngajarnya sih saya mulai di sini dari tahun 2007. Awalnya dulu bukan sebagai guru tapi sebagai tenaga administrasi, terus ikut kuliah lagi, jadinya sampai sekarang saya jadi guru. Terus adakah keinginan Bapak untuk menjadi guru dasar? Masih itu mimpi semua guru, pasti tujuannya Oh, iya, benar. kalau memang hasilnya ada kesempatan. Berarti ingin mengikuti PPG ya Pak? Iya. Apa upaya Bapak lakukan untuk mengembangkan kemampuan seperti metode pembelajaran dan juga tantangan dalam mengajar sebagai guru yang belum tersertifikasi? Yang metodenya mungkin kita mengembangkan kemampuan kita dengan perkembangan zaman sekarang, ya tentunya dengan IT-nya, dengan lain-lain. Dan yang terakhir, apa harapan Bapak setelah mendapatkan sertifikasi PPG? Harapannya mungkin kita harus lebih tambah giat lagi, kita harus eksplor lagi, terus kita kembangkan yang ilmu kita miliki untuk mengembangkan dunia pendidikan tentunya yang di sekolah ini gitu. Jadi semakin berkembang lagi, walaupun kita ada di dalam tapi kita kayaknya dikenal sama di luar. Itu sih. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Assalamualaikum. Day 4. Pak izin mewawancara Bapak, perkenalkan nama saya Nasyil Adriani dari Universitas Pakuan Bogor dengan jurusan PGSD Perguruan Tinggi Sekolah Dasar S1 di FKIP. Pertanyaan pertama Bapak, apa yang membuat Bapak tertarik menjadi seorang guru? Karena suasana dulu kenyamanan dengan kondisi keluarga, akhirnya larinya ke guru. Dulu bukan cita-cita ke guru, bukan pengen jadi guru dari dulu. Itu Bapak sudah berapa lama mengajar di SDN Tajur 3? Alhamdulillah baru Bapak di tahun 2000 sampai 2024. Di SD, Bapak pernah selain di SD Tajur ini pernah mengajar di SD lainnya? Pernah Tajur 1, Tajur 2, Katulampa. Dulu cuman megang S2 Pancasila di tahun 97. Selanjutnya, adakah keinginan Bapak sebagai guru untuk menjadi guru yang sudah tersertifikasi? Kepengen pasti, karena kalau udah jadi guru harus ya. Karena itu untuk menambah pada kita sendiri kan, yaitu sertifikat itu. Karena masuknya kan ada tambahan gitu kan. Apa upaya Bapak yang Bapak lakukan untuk mengembangkan kemampuan seperti metode pembelajaran
dan juga tantangan dalam mengajar sebagai guru yang belum tersertifikasi. Tantangan buat Bapak dari dulu tantangan sebagai guru, karena kenapa? Mencetak anak-anak itu supaya berinovasi yang lebih baik. Karena bukan kita harus bersertifikat mau ngajar benar, tapi belum sertifikat harus bisa mengajar benar. Karena alhamdulillah dari dulu sampai sekarang di sini kita sekolah dianggap pedalam tapi lumayan. Harapan Bapak setelah mendapatkan sertifikasi PPG itu Mungkin nantinya gitu. Harapannya. Harapannya sih muluk-muluk sih ngomong, biasa aja ya, karena gitu ya. Kalau sertifikasi itu kan dibilang meningkatkan kan kinerja kita. Dan sama ini Bapak belum sertifikasi aja kinerja udah dianggap udah meningkatkan terus, menggali potensi anak supaya maju gitu kan ya. Karena sertifikasi itu bukan kita ngajar dari yang benar menjadi nggak benar, bukan, tapi menambah lebih benar lagi kan gitu ya, seperti itu. Kalau Bapak lebih gitu ya berarti lebih benar lagi, lebih meningkatkan lagi. Dan sekarang aja udah meningkat, udah mengajar meningkatkan gitu, lebih baik. belum perkenalkan, boleh nanya nama Bapaknya? Oh, nama Bapak Gus Suherman. Di sini ngajar Bapak ngajar olahraga, silat. Kelas berapa saja Pak? Semuanya. Oh semua. Berarti di sini juga SD sekarang memang diwajibkan ada silat ya? Silat, kalau silat itu emang diwajibkan itu dari kelas 3 dan 4. Tapi kalau ada yang dari kelas 1 sampai kelas 6 mau ikut, itu di luar dari jadinya ekskul. Di luar dari masuk ke guru-guruan. Untuknya. Dan prestasi alhamdulillah silat tuh ada yang muncul tuh, prestasi silat tuh ada itunya kemarin. Nah sekarang ada atletik tahun ini di bulan Juli ini ada yang mewakili Kota Bogor untuk ke Bandung, atletik. Terus waktu itu tahun 2000 berapa ya, 2001 olahraga tradisional enggrang sampai mewakili Kota Bogor juga 212. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari kami, Pak. Mungkin Bapak ada pesan atau enggak kesan bagi kami mahasiswa PGSD gitu untuk kedepannya untuk menjadi guru yang bisa lebih baik mendidik anak di masa depan seperti itu? Ya pesannya sih gini, belajar lebih meningkatkan gitu. Cuma meningkatkan bukan hanya kita belajar di sekolah tetap gitu kan, tapi di alam nyatanya lebih kebingungan lagi kebanyakan ya. Di sekolah bisa gampang seperti ini, tapi pas di alam nyata mengajarkan kepada anak bingung kan. Nah makanya pengalaman itu lebih baik bukan di sekolah juga, tapi mengajar di pas di pengalamannya di lapangannya itu lebih baik. Terjun ke lapangan. Nah, karena yang pengalaman lebih baik itu bukan di sekolah, tapi di luar dari sekolah kita. Belum tentu akhirnya pintar di sekolah kita berranking gitu ya. Tapi pas ke lapangan bisa nggak mengenalkan? Tidak kan? Nah Bapak belajar itu bukan, Bapak dulunya bukan di bidang guru, kuliah bukan di bidang guru, tapi dari SMP Bapak udah ngajar. Pengalaman di pengalaman bukan sekarang udah satu bisa ngajar, belum tentu. Tapi meningkatkannya tadi luar dari sekolah itu, cari pengalaman ya banyak kan. Jadi ya dibilang yang di sekolah itu yang benar-benar bisa mengajar kepada kita untuk mengejarnya yang lebih bagus, bukannya yang sebenarnya ya. Bapak terima kasih sudah bersedia mewawancara seperti itu.